zilli arsyihi, nanti di bawah naungan arsy-nya Allah. Yauma la zilla illa zillu, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ini naungannya macam-macam bentuknya, Pak. Ada naungan dalam perlindungan tadi. Pokoknya selama yaumul qiyamah itu, ini hadis ini 3, Pak. Tapi yang masuk itu 7. Kan ada yang 7. Salah satunya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Anak muda yang hatinya bergantung dengan masjid, itu salah satunya. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, itu salah satunya. Kalau ini beda, ini 3, Pak. Kalau tadi 7 yang saya sebutkan tadi, contohnya 2 tadi. Ini 3 orang yang dinaungi oleh Allah nanti pada yaumul qiyamah. Saat tidak ada naungan selain naungan Allah. Yaumul qiyamah, atau pada hari kiamat. Al-mutawaddi'u fil makari, orang yang berwudu di dalam kondisi yang makari itu bifatil mim warra ay fi awqatin masyaqqah, dalam keadaan sulit. Makari ini subuh gitu. Ya. Lagi di puncak, ini dipuji. Tapi enak dipuji mah daerah amat ya. Kalau di puncak ini kita di puncak lagi ada rapat apa, kumpul di puncak, wudu, dinginnya minta ampun. Nah itu maksudnya makari itu dalam kondisi-kondisi itu. Jadi penuh dengan kesulitan. Wahiyya awqatul bard asyadid, yaitu seperti waktu-waktu yang sangat dingin, subuh ya, tengah malam. Ini kalau bangun malam masih kuat bangun malam ya. Ini masih kuat. Kita ini oh ya. Pokoknya kalau bangun tuh mau wudu kayaknya apa? Ya dingin banget, sampai kadang-kadang tulang. Tapi kayaknya Jakarta nggak pernah dingin, enggak ya? Nggak pernah dingin. Iya. Jakarta nggak dingin, Pak Saya panas. ini Pak, kaki Merapi. Saya di Jalan Kaliurang. Itu Pak, ngaji di sana. Kalau bangun malam wudu, nah nyer itu Pak. Itu sampai ke tulang-tulang itu Pak. Di Dieng kita air es. Wah di Dieng lebih lagi tuh. Itu di Kaliurang aja dinginnya minta ampun. Itu masih 12 kilo Pak dari Merapi, dari Kaliurang. Itu dinginnya minta ampun. Itu kondisi-kondisi gitu. Jadi yang pertama, orang yang berwudu dia tetap melakukan wudu di kondisi-kondisi sulit yang dia enggan lah. Sulit karena cuaca gitu ya. Hah? Sulit karena cuaca gitu ya. Ya bisa cuaca. Bisa nggak ada air gitu. Bukan, ini maksudnya kondisi-kondisi terutama dingin gitu kan. Ini dalam hadis-hadis yang lain memang banyak disebutkan hal ini. Ya, ini nyambung sama bahasan kita tadi tentang tayamum tadi. Bagian yang ketiga sakit. Kalau dia wudu ya tubuh plek-plek mikir, gatal-gatal melihat air. Nah ini dia tetap. Sekarang yang kedua, wal masyi ilal masajid fil zulam, orang yang melangkahkan kakinya menuju masjid di dalam kondisi gelap. Sekarang Jakarta ini Gelap. tidak ada gelap-gelap ya. Dulu saya mah ini masih kebun semua ya. Empang semua ya. Ini empang. Saya tuh setiap malam Pak nginep di Pedurenan yang material itu. Ya. Kesini Pak, kalau jam 3, jam setengah 3 berangkat untuk ini musola kan dulu di situ ya. Di situ Pak ngaji setiap subuh. Sebelum subuh nyampe di situ. Jadi berangkat dari sana jam 3. Kalau subuhnya jam 4.
4. Naik sepeda, udah lewat mana-mana aja muter kemana, tambah jauh lewat pasar. Nah dulu kan Pedurenan kesini belum aspal, masih becek begitu ya. Ini jalanan baru, masuk. Itu lewat tengah pasar preman mulu, lagi pada mabok main judi. Ya gitu loh. Itu fizulam dalam kondisi yang berat menuju ke masjid. Kalau sekarang udah enak kayak gini, nah udah nggak ada Pak. Harus berangkat semangat. Jadi nggak ada alasan sebenarnya sekarang. Kalau melihat hadis ini, li ajli sholat ma'al jamaah, untuk sholat bersama jamaah. Artinya bersolat jamaah. Itu yang kedua. Wa mut'imul ja'i, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Udah selesai ternyata. Ini perawinya, riwayatnya, tambah kecil-kecil hurufnya, saya nggak bisa baca. Jadi itu, ini 3 orang. Yang pertama, siapa tadi Pak? Yang berwudu di dalam kondisi yang sulit menurut dia karena dingin yang sangat. Kemudian yang kedua, orang yang berjalan ke masjid di tengah kegelapan. Yang ketiga, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Makanya kalau ada orang datang ke rumah Pak, minta apa aja kasih aja Pak. Selama ada, benar. Itu nanti saat tidak ada orang lagi yang mau kita beri, wah itu susah Pak sedekah Pak. Udah nggak ada waktu sedekah lagi. Selama masih ada orang yang minta, walaupun duit berapa nih Pak di kantong, kasih saja. Suatu saat orang nggak mau datang ke rumah kita, bingung kita, sampai mau nyari orang yang sedekah. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Belum pernah, nggak ada. Nggak ada, pasti ada aja. Bisa jadi Bapak ngasih orang, ini lagi punya duit Pak, orang itu nggak mau dikasih. Pernah ngalamin kayak gitu? Pernah. Iya. Makanya saya bilang, kalau ada orang minta kasih Pak, karena dia memang butuh. Karena doa orang yang lagi butuh gitu Pak, wah itu langsung nyampe ke langit ke dunia. Tapi saat kita ngasih orang lagi nggak butuh, ini susah udah. Kita kalau udah mau sedekah, itu terjadi pada zaman sahabat Umar ibn Khattab. Baitul mal udah banyak hartanya, dicari orang yang miskin udah susah. Tidak ada lagi orang yang bisa bersedekah, karena orang udah kaya semua Pak. Ini kayak di Bojaya udah kaya semua, susah. Makanya kalau lagi melihat orang susah, kasih aja Pak. Gitu maksudnya. Wallahu a'lam.